Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang Business Process Model and Notation atau BPMN. Kita akan memahami konsep BPMN, mengenal notasi yang digunakan, serta memodelkan proses bisnis dengan BPMN untuk menggunakan studi kasus nyata. Mari kita mulai. Pembahasan hari ini kita akan membahas 4 poin utama. Yang pertama adalah pengenalan BPMN, yang kedua notasi BPMN, yang ketiga pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN, dan yang terakhir adalah studi kasus pemodelan proses bisnis. BPMN atau Business Process Model and Notation adalah standar grafis yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis. BPMN membantu kita dalam menggambarkan bagaimana suatu proses bisnis berjalan dengan jelas dan sistematis. Menggunakan BPMN, kita dapat mendokumentasikan alur kerja organisasi, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun strategi perbaikan proses bisnis. Dalam BPMN, terdapat beberapa notasi penting yang harus kita pahami. Mari kita lihat beberapa simbol utama. Yang pertama, event. Event menandakan awal, akhir, atau peristiwa dalam suatu proses. Contohnya, start event. Lambangnya adalah tanda lingkaran kosong ini, yang menunjukkan awal proses bisnis. Yang kedua adalah activity. Activity merupakan representasi dari tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan dalam proses bisnis. Lambangnya adalah kotak, ada lengkungannya ini. Jadi, seperti tugas. Misalkan di situ keterangannya input data A, misalkan seperti itu, mendaftar seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gateway. Gateway ini bentuknya diamond, seperti ini ya, digunakan untuk menentukan percabangan atau keputusan dalam proses bisnis. Misalnya saya punya 2 ketentuan, misalkan kalau mahasiswa bisa memilih 2 makanan, 1 misalkan es krim, 2 adalah es kopi. Nah, kalau memilih es krim berarti ambil di tempat A, kalau misalkan memilih kopi ambil di tempat B. Nah, itu kegunaan dari gateway tadi. Kemudian sequence flow. Sequence flow menunjukkan aliran atau urutan aktivitas dalam proses bisnis. Nah, sequence flow itu adalah yang garis itu. Kemudian swim lane dan pool menandakan tanggung jawab setiap aktor atau departemen dalam proses bisnis. Jadi kalau pool itu kolamnya, nah di dalam pool itu bisa terdiri dari beberapa lane, seperti itu. Kemudian ada data storage, menunjukkan penyimpanan data dalam proses bisnis. Jadi di sini data storage itu misalkan database A, database akademik, database apa, dan sebagainya. Kemudian data objek itu menggambarkan objek data yang digunakan atau dihasilkan dalam suatu aktivitas. Contohnya, kalau kalian melakukan pendaftaran, maka kalian mendapatkan bukti pendaftaran, misalkan seperti itu. Nah, simbol-simbol ini digunakan untuk merepresentasikan berbagai elemen dalam proses bisnis. Mari kita lanjutkan ke dalam pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN. Pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN. Nah, sekarang kita akan mencoba memodelkan proses bisnis menggunakan BPMN. Mari kita ambil contoh proses pemesanan barang di toko. Nah, langkah-langkahnya biasanya yang kita lakukan adalah mengidentifikasi aktor yang terlibat, misalkan customer atau pelanggan, kemudian sistem e-commerce-nya, dan bagian gudang atau staf bagian gudang. Kemudian kita menentukan langkah-langkah proses bisnis, misalnya pelanggan memilih produk, nah ini aktivitinya berarti memilih produk. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran, aktivitinya pelanggan melakukan pembayaran. Jadi startnya itu di memilih produk, ketika dia ingin berbelanja, kemudian ada aktiviti memilih produk, lalu melakukan pembayaran. Nah, data ketika melakukan pembayaran maka tersimpan ke database, yaitu tadi masuk ke dalam data storage. Lalu misalkan ada bukti pembayaran, maka itu disebut dengan divisualisasikan dengan data objek.
Nah, kemudian sistem tadi ada di lane sistem memproses pesanan. Nah, ketika sistem memproses pesanan bisa jadi ada activity memvalidasi. Nah, setelah itu baru si sistem ketika oke ya, maka dia akan mengirimkan data ke bagian gudang. Nah, dari gudang melihat data nih, data pesanan. Kemudian selanjutnya bagian gudang mengirimkan barang tersebut ke pelanggan dan end seperti itu. Jadi ada active start event ketika pelanggan itu memilih produk, akan memilih produk, lalu end event ketika pelanggan menerima barangnya seperti itu. Baru kita gunakan BPMN ini seperti itu. Jadi yang pertama dilakukan adalah menentukan aktor yang terlibat yaitu pelanggan, sistem, dan staff. Kemudian menentukan langkah-langkahnya, baru digambarkan ke BPMN. Dengan BPMN, kita dapat dengan mudah memahami bagaimana proses pemesanan barang bekerja dan mencari cara untuk meningkatkannya. Mari kita coba dengan menggunakan Camunda. Camunda merupakan sebuah aplikasi untuk implementasi pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN. Tonton video detail ini.
Mari kita lihat studi kasus pemodelan proses bisnis dalam sebuah perusahaan jasa logistik. Perusahaan ini mengalami keterlambatan dalam pengiriman barang. Dengan BPMN, kita bisa memetakan masalah ini dan mencari solusinya. Langkah studi kasusnya pertama, mengidentifikasi masalah dalam proses bisnis. Lalu kita buat diagram BPMN untuk menggambarkan proses bisnis saat ini. Setelah proses bisnis yang ada kita gambarkan, lalu kita analisis hambatan dan kelemahan dalam proses bisnis tersebut. Setelah kita ketahui, lalu kita akan merancang ulang proses bisnis dengan BPMN untuk meningkatkan efisiensinya. Ada banyak kasus, ini adalah salah satu contoh kasusnya. Sebuah perusahaan e-commerce mengalami permasalahan keterlambatan pengiriman karena proses verifikasi pembayaran yang manual dan memakan waktu lama. Nah, hasil pemodelannya adalah setelah menerapkan BPMN, perusahaan mengotomatisasi verifikasi pembayaran dengan integrasi ke sistem bank, mengurangi waktu pemrosesan dari 2 jam menjadi 5 menit. Nah, ini kalian kalau yang pernah belajar di Shopee, Tokopedia pasti bisa memahami ini. Dan manfaatnya, efisiensi meningkat, pelanggan lebih puas, dan operasional menjadi lebih lancar. Dengan pemodelan BPMN, perusahaan dapat mengidentifikasi penyebab keterlambatan dan menerapkan solusi yang lebih efisien. Itulah pembahasan kita tentang BPMN. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menggambarkan dan meningkatkan proses bisnis dengan lebih baik. Jangan lupa untuk mencoba sendiri pemodelan BPMN dalam proyek kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.